Bapak Haji Kamaruzaman juga ikut serta berhadir, para gure-gure, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malamnya izinkanlah Luntuan membacakan selembar tulisan, yaitu sebuah rekomendasi. Penyebab lahirnya rekomendasinya karena ada berbagai pendapat, tuduhan terhadap tauhid tasawuf, bahkan fitnah-fitnah yang berkembang, sehingga oleh Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan sebuah rekomendasi kepada MPTTI. Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kepada yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam, sudah beberapa kali menjadi bagian dalam acara yang dilaksanakan oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Kami menghadiri dan melihat langsung bahwa yang disampaikan dan juga yang diajarkan oleh Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi dengan metode tarekat atau tasawuf dapat menjadikan umat Islam dewasa ini menjadi umat Islam yang moderat, berwawasan dan berpengetahuan yang luas, mendidik umat untuk saling menghargai, berkasih sayang, sehingga tidak mudah menyesatkan dan juga mengkafirkan orang yang berbeda paham dengannya. Hal ini sejalan dengan program Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Untuk itu, Kementerian Agama Republik Indonesia merekomendasikan dan mendukung penuh ajaran yang dibawa oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, disingkat MPTTI, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, dan sangat mengharapkan umat Islam khususnya di Aceh agar saling menghormati. Jika ada perbedaan paham, jangan dipertentangkan, apalagi sampai melakukan tindakan yang arogan. Mudah-mudahan murid-murid Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi dapat menjadi contoh sebagai umat wasata, umat pertengahan yang berwawasan luas, dan dapat menjadi tauladan bagi yang lainnya. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi dan juga terima kasih kepada MPTTI karena dapat menjalin silaturahmi dan berbagi kasih sayang dalam setiap momen acara yang dilaksanakan. Wassalam. Direktur Jenderal Bimas Islam Dr. Haji Ahmad Juraidi MA. Tembusan yang terhormat juga diberikan kepada Dirjen Bimas Islam sebagai laporan. Yang kedua, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang ketiga, tembusan ini juga diberikan kepada Forkopimda Aceh. Yang keempat, tembusan ini juga diberikan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Dan yang kelima, tembusan ini juga diberikan kepada Ketua MPU Provinsi Aceh.
Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang kedua, materi tanya pada malamnya yang berjudul dengan Mabadi Tauhid Tasawuf atau dasar-dasar ilmu Tauhid Tasawuf. Apabila tanya ingin mengetahui sebuah ilmu, kita harus mengetahui dasar-dasar ilmu tersebut. Yang pertama namanya, kunanjih ilmenyo. Namanya adalah Tauhid Tasawuf, dengan pengertian tauhid bagi orang yang bertasawuf. Yang kedua, takrif, definisinya atau pengertiannya adalah suatu ilmu untuk kita dapat dekat dengan Allah. Yang ketiga, penggagasnya atau yang membuat ilmu ini pada dasarnya Allah dan Rasulnya. Kemudian dilanjutkan oleh para wali-wali Allah, dan yang sekarang dilanjutkan oleh abuya kita. Yang keempat, maudhu'nya, apa yang dibicarakan di dalam ilmu ini adalah mengenai dengan nafsu, untuk kita dapat bernafsu mutmainnah. Yang kelima, istimdak, sandaran atau pegangannya ilmu ini adalah kepada Al-Quran, hadis, penyampaian ulama-ulama yang mu'tabar dalam ilmu ketasawufan. Lalu apa hukum kita mempelajari ilmu ini? Hukumnya adalah fardhu ain atau wajib ain kepada setiap mukallaf. Yang ketujuh, masalahnya, apa yang dibahas, yaitu mengenai dengan taubat, muhasabah, mengenai dengan zuhud, wara, khusyuk, mahabbah, musyahadah, fana, baqa, dan lain-lain. Yang kedelapan, nisbahnya, bandingan ilmunya dengan ilmu yang lain gimana? Ilmu yang lain itu ibarat tubuh. Adapun ilmu tasawuf adalah nyawanya. Yang kesembilan, faedahnya, agar supaya terlepas daripada kenifakan dan kesyirikan yang bersarang di dalam batin kita. Yang kesepuluh, gaya atau buahnya, supaya kita dapat memperoleh kemenangan, baik kemenangan itu di dunia ini dan kemenangan di akhirat kelak. Para hadirin, ayah-ayah, mama Bandung yang dirahmati Allah. Lalu untuk apa diangkat ajaran Tauhid Tasawuf ini? Diangkat ajaran Tauhid Tasawuf dan kesufian ini antara lain adalah untuk mengembalikan insan menjadi insan yang paripurna. Sebagaimana kata ulama tasawuf, insan adalah permata, permata yang indah di dalam kotak yang indah. Insan sebagai permata adalah insan yang dapat meningkatkan kepatuhan, meningkatkan keimanan, berakhlak yang mulia, saling menghormati sesama, dan memberikan pertolongan dalam meniti kehidupan di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Allah itu bersama hambanya selama ada hambanya itu membantu saudaranya. Insan sebagai permata, ia berada di dalam hadrat, yaitu suatu kelakuan yang tidak terlihat selain Allah, seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman Al-Akhdari, "Adzikru miftahu libabil hadrah." Zikir itu adalah anak kunci hadrat. Ia dapat memperkenankan seruan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Ajibu da'i Allah." Perkenankanlah olehmu akan seruan Allah.
Kita memperkenankan seruan Allah dengan sebab ada hukum fitrah. Kita dapat memperkenankan itu adalah dengan nur khasyaf. Terlihat kebagusan sifatnya dan zatnya di dalam batin kita, sehingga kita fana di dalam hakikat dan hancur rasa si hamba di dalam hak atau Tuhannya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, insan sebagai permata, ia dapat berpegang dengan Allah dalam meniti kehidupan setelah ia berpegang dengan tali Allah. Maka tidak terlihat asbab yang merubah selain Allah di dalam alam ini, akan tetapi itu semua adalah merupakan tasrif ilahi dan takdir azali. Allah sendirinya yang menciptakan dan yang merubahnya sesuai dengan ilmunya Allah yang kadim. Maka inilah yang dikatakan dengan insan permata dalam kotak yang indah. Bila mana ada insan-insan permata di pemerintahan kita, di ulama kita, maka akan tercapailah suasana yang aman dan nyaman, makmur, sejahtera di negeri yang kita cintai ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Sahal. 3 makalah yang kali dibaca gedajo dugu-dugu sekalian. Yang pertama adalah rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ringkas isinya adalah bahwa ajaran tauhid tasawuf ini tujuannya adalah untuk mendidik umat berwawasan luas, berpengetahuan tinggi, moderat lewat metode ketasawufan yang diajarkan oleh Abuya, sehingga antara satu dengan yang lainnya bahwa kita saling berkasih sayang, bahwa ada perbedaan antara satu dengan yang lain bukanlah pemicu permusuhan untuk saling mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Inilah metode yang diajarkan oleh Abuya. Kemudian alinea kedua pokoknya adalah di pokok pikirannya, semoga ajaran yang disampaikan oleh Abuya ini akan menjadi teladan bagi yang lainnya, menjadi pengikat kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Ditutup dengan alinea ucapan terima kasih yang tak terhingga atas jasa-jasa Abuya. Nyo rekomendasi dari kementerian menyekan bagi kopi nukudu bapak yang mungkin yang dia dibaca oleh urang sehingga hanale persoalan-persoalan di antara kita. Yang kedua makalahnya adalah Mabadi Tauhid Tasawuf. Bandung kali dah dengar, yang mangat dah dengar saboh adalah cukup mangat, yang lain mangat sih tapi termangat. Faedahnya adalah terlepas dari kenifakan dan kesyirikan yang bersarang dalam batin kita. Maknanya tunggu-tunggu yang berbahagia bukanlah orang tidak sholat, kon hana bersemayam, kon hana berpuasa, kon hana bertahajud, kon hana bersedekah, kon hana berja umrah. Akibat daripada batin yang belum bersih daripada kesyirikan dan kenifakan, maka orang yang tak zahir taat tapi masih juga makan riba, main judi, saling menghasut antara satu dengan yang lainnya. Salahkah ibadah? Salahkah solat? Salahkah puasa? Salahkah tahajud? Tidak. Yang salah adalah batinnya yang masih bersarang dari sifat-sifat ataupun penyakit kenifakan dan kesyirikan. Nyokeh ajaran yang gebale Abuya. Makalah yang kedua adalah untuk apa diangkat kembali ajaran tauhid tasawuf?
tujuannya adalah menjadikan kita ini tanyonya madung adalah bejit yang insan paripurna. Asal Teo Madum adalah satu kampung surga, Allah bersinggah siat dalam dunia dan Madum cuman akan tahu ke dalam surga insya Allah. Amin. Baik dong sekalian, nyo adalah bacut kesimpulan dari heboh makalah. Dan selanjutnya mari sama-sama kita buka season pertanyaan. Kepada dengku-dengku yang kau berhadir. Nah, sesuatu yang berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Abuya atau apa yang terdengar pada pembacaan makalah atau di luarnya yang berkaitan dengan tauhid tasawuf, kami silakan, kamu persilakan, tunggu-tunggu, walid-walid, abu-abu, gure-gure yang berhadir mak malamnya untuk pertanyakan langsung pada penggagas tauhid tasawuf. Kamu persilahkan. Nantinya jaro sound system nujuk mic ngak ge ge temannya Mbak Abuya langsung kan Mbak Abu Min kan Mbak yang lain-lain langsung Mbak Abuya. Jadi tertib. Sebutkan nama, pekerjaan, tempat tinggal. Sebutkan nama, pekerjaan dan tempat tinggal. Pertanyaan baik panjang-panjang dan palit-palit yang pokok-pokok menteng. Kamu silakan dungku-dungku wate kaija aju. Kasih tengah 30 lewat, mudah-mudahan bela pertanyaan. Kamu silakan ibu-ibu barangkali, bapak-bapak barangkali. Untuk season pertama hedro yang temannya. Alhamdulillah satu orang. Ya nijuk ming saya tunggu. Yang kedua nya putihnya jaro ke mana HP kan. Kasih do. Yang kedua Dược mịch chúng cô thon có nhà son kìa nhà son nếu cô turi rawa bu Pak Kampung Pulau Buat. Pertanyaan singkat dan padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang dihormati Gure Dapat Bandung, ya hang tunggu satu persatu. Lu kena temannya, ya. Lunan Burhan. Pensiunan TNI Angkatan Darat. Ya. Lu kena tanya badone. Tunggu. Kampung. Hah? Tinggal. Kampung tinggal Lingkuk. Di Lingkuk kecamatan Lingkuk kita. Lingkuk. Pertanyaan ni apa? Pertanyaan betul kita kemah pun ni salah tu hoblah terserah balon ni. Ya. Itu belum baca-baca. Dia nak lebut tu tanah mereka. Ngapa kita? Ya. Dia begah ulamanya satu anbiya, ulama wa nabi. Ya. Dia mohon bak ulama betul-betul ni pegah dan ni dalam pulang Nabi pulang Nabi. Quran dan sunahku kepada Nabi. Ya nyawalihnya. Ni hendak ni walih ulama wa Nabi, dia punya pegah betul. Ya, dia nak kemah tak tahu, kau nampung. Ya, dia tunggu nak ikut tiga tunggu Medan jadi masjid Pondok Home. Tok karikat nalung ni. Jadi mohon penjelasan dong yang matang dari sementara. Karena mana ulama banyak tanya, ulama matu Aceh tapi hanya satu berapa? Ulama ni lagi ulama jadi pakar lagi kan. Tu sebab kita Quran apa? Tapi siapa? Yang matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang ilmu dukung gure-gure walid-walid. Oh ada ibu-ibu. Ini ibu-ibu. Santri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Darmawati, bertempat tinggal Kemala,
dan saya seorang santri. Sebelumnya mohon maaf Abu, Abuya, dan mohon izin. Sebenarnya udah lama hal ini agak mengganggu pikiran kami yang sangat fakir terhadap ilmu pengetahuan, dan khususnya tentang agama. Mohon sedikit pencerahnya Abu tentang isim zamir huwa, yang setiap kali ada kalimat di dalam Al-Quran yang kalimat kata Allah selalu isim penggantinya itu huwa. Apakah hal ini secara tidak langsung menunjukkan huwa itu menunjukkan Allah berjenis kelamin? Mohon pencerahnya Abu dan Abuya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari santri kalian nak tabuh supaya ganji begenap Pak. Nah, ipai ikut ni yuk. Aduan kali ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum ulun perkenalkan diri, ulun tuan laki ada ajut baik nu cok foto atau nu cok video. Nyok permintaan dari ulun tuan. Ada ajut, mi ajut. Gak. Jadi baik nu cok foto atau video. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah, amma ba'du. Nama ulun tuan Mufaddal, tempat tinggal Sidih di Birun, Kecamatan Jumpa. Jadi bacut ulun pertanyakan masih menyangkut dengan zamir huwa yang ba'qul huwallahu ahad, yang namun kan ke masalah tazkir atau ta'nih. Akan tetapi ulun tuan baca sebuah artikel, sebuah tulisan yang menjelaskan tentang penafsiran dhamir huwa kepada al-heboh pembahagian. Yang pertama, jadikan huwa tersebut sebagai mubtada dan Allahu ke khabar. Yang pertama, menurut artikel yang mudulihnya, pendapat ataupun penafsiran yang pertama ditolakkan. Menurut gonyan, ulun tuan hana mufhum maka ulun tanya. Yang kedua, bak surah Qul huwallahu ahad hinan geberlakukan tasbih baligh, yaitu gebah ada tasbih dan wajah syabah. Hinan juga ditolakkan. Bahkan karena ketika terjadi pentasbihan antara musyabbah dan musyabbah bih berserupa dalam sifat supaya mangana wajah syabah. Dan yang kelima, dalam artikel tersebut gedulih bak surah Qul huwallahu ahad zamir huwa hana tajadikan ke mubtada, akan tetapi tajadikan sebagai iltifat ke dalam zamir anta yang di dalam kul. Jadi gepeta amim wate gekun kul katakan olehmu, zamir dalam ji anta hinan gepeta amim dengan huwa. Jadi jud ke makna katakan olehmu wahai sekalian manusia, bermula Allah itu satu. Menan mutulih dalam artikel yang ulun tuan bacanya. Jadi yang jud ke permasalahan ji dari heboh penafsiran penjelasan tersebut yang gedanyo terima. Sekian jawaban daripada yang mulia Abuya. Dengan segala kekurangan ulun tuan laki maaf beribadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena heboh pertanyaan Abuya. Yang pertama dari Purnawirawan TNI yang katanya masalah warih Nabi, al ulama warasatul anbiya. Kiban yang ulamanya memangnya warih Nabi, bahkan jika mencukheng gede. Kiban makna daripada warih Nabi yang gedanya. Yang kedua dari santri, kayaknya santri no santri no. Ya, nanti tinggal udah.
bahwa damer huanyo ge biasa itu menunjukkan kepada jenis kelamin. Gitu ya Bu. Bahasa Indonesia lah. Kemudian dari Tunku Mufaddal Birun yang masalah dari artikel dan heboh pemahaman tentang Qul Wallahu Ahad dan pakiban-pakiban dari pandangan Abuya. Oke, demikian, kamu silakan kepada Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagiannya, Tanyo telah dapat hadir tempat yang mulia gerejanyo ataupun Bandung untuk mengadakan silaturahmi antara kamu dengan ulama-ulama yang ada di videonya, dan juga sedikit untuk berdialog bahasa mengenai tasawuf sesuai dengan anjuran Pak Gubernur dan Pak Pemerintah Aceh. Maka dari itu kamu rombongan sangat gembira dan berterima kasih, senang telah dapat duduk bersama dengan Tanyo Mamandung yang di Aceh Pidinyo, dan juga berada pada tempat yang diberkahi oleh Allah. Baiklah, sebelumnya dan jauh Tanyo dan bercerita bacot kira-kira 7 tahun yang lalu, dan Tuhan kabar keliling di Aceh Pidinyo untuk menyampaikan ajaran tasawuf dan sufi. Dan Tuan Tamu Padang Fiji, dan Tuan Tamu Umila, dan Tuan Tamu Ukiro, dan Tuan Tamu Utiju. Jadi banyak tempat-tempat yang pertama. Dan terakhir Tuan Tamu di Masjid Al-Falah, itu perantaraan untuk Haji Musafir. Kemudian tiba-tiba datang gelombang besar. Di gelombangnya sehingga menenggelamkan ajaran tasawuf dan kesufian, yaitu dituduh ajarannya membawa kepada kemurtadan yang disampaikan oleh MPU PD. Pada masanya tak apa tengku kualitas ya. Jadi makanya lama terhenti, kemudian timbul lagi lagi-laginya ke masalah. Maka dari itu, di mana terletak terjadi yaitu tuduhan atau dakwah sebegitu rupa, Ulun adalah sebagai penggagas tasawuf sufi di Acehnya. Telah mengadakan beberapa kali seminar di ASEAN, baik di Melabu, Luampidi, di luar negeri, di Selangor, di Jawa, di Bogor,
di Batam, di Gorontalo. Jadi pada waktu itu diundang ulama-ulama Aceh untuk hadir seminar internasional di Banda Aceh. Jadi yang hadir pada masanya baik ulama Iran, ulama Indonesia, ulama dari Mesir, tapi ulama-ulama Tanyo, anak tanya, kenapa terjadi seperti itu? Bagaimana memaklumi, mengetahui bahwa tentuannya aneh daripada Abu Yash Haji Muhammad Ali Al-Khalidi. Bagaimana Abu Min atau nyambut di lamno keturi lo. Makanya yang menentang non-tuan juga aneh daripada Abu Yang Mudawali. Itu abang-abang lun, adik lun, bangga menentang. Jadi sehingga pada masanya ulama-ulama Aceh dibanding itu malim Tengku Amran dengan Muhyiddin Wali, itu malim Tengku Amran Tausahong dengan Jamaluddin Wali, dengan Nasir Wali. Jadi ulama-ulama Acehnya termasuk MPU berpihak kepada abang-abang adik ini. Yang pokok permasalahan. Padahal itu semua adalah permasalahan kekeluargaan, permasalahan. Jadi anak pun terpegah masalah kekeluargaan. Jadi anak pun perlu pegah masalah ke dalam. Cuma saja ulun yaitu sangat berterima kasih kepada Abdul Karim Al-Jili, mana di dalam kitab Insan Kamil Abdul Karim Al-Jili mengembalikan damir huwa dalam surah Ikhlas, Qul huwallah, katakan oleh Muhammad, dianya engkau, mengamalkan damir huwa kepada anta, kait kepada kitab, itu dikatakan iltifat di dalam Imam Ma'ani. Boleh, dianya engkau, yang dimaksud insan itu Allah. Jadi yang demikian peluntuan berterima kasih penyampaian Abdul Karim Al-Jili. Karena Abdul Karim Al-Jilinya orang sufi, orang hakikat. Jadi yang dimaksud adalah engkau hai Muhammad, hakikat engkau, hakikat wujud engkau adalah Allah. Hakikat wujud insannya adalah dengan makna bahwa kalau tidak ada Allah, tidak ada insan. Jadi hakikat wujud maka adanya itu insan karena ada Allah, hakikat wujudnya. Karena Abdul Karim Al-Jilinya orang hakikat, orang sufi. Jadi kita juga membenarkan mengembalikan damir huwa sebagai damir huwanya adalah damir sya'an. Di dalam nahu damir sya'an adalah ditafsirkan oleh jumlah yang sesudahnya. Katakan oleh Muhammad, dianya, apa yang dianya? Allah itu satu. Sungguhnya kerjaan Allah itu satu. Itu adalah untuk menerangkan akidah. Kita, Tuhan kita adalah sifatnya satu, Esa. Ditanya oleh orang Yahudi, kalau kita balik tafsir-tafsir dari Jalalain dan lainnya, tafsir Sawi, bagaimana Tuhanmu itu, wahai Muhammad? Apakah emas, perak, atau macam? Maka dijawab oleh Muhammad,
dianya pekerjaan Allah itu bisa. Jadi Tuhannya itu bisa. Jadi di dalam surah Ikhlas mengembalikan damir. Kalau kita damir kembalikan kepada madhkur, katakan olehmu hai Muhammad, dianya engkau itu insan, kembali damir kepada madhkur engkau itu Allah, itu orang hakikat. Seperti Abdul Karim Al-Ghili mengembalikan damir, yaitu sebagai damir ca'an ditafsirkan oleh jumlah sesudahnya Allah itu besar, itu orang syariat, orang akidah. Jadi syariat, akidah itu syariat. Jadi kita memahami syariat dan juga kita memahami hakikat. Keduanya itu kita gunakan. Makanya di dalam kitab Manazilus Sairin oleh Ismail Harwi menerangkan, murid daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, tauhid, makna tauhid ini bersih Allah itu dari teman. Tauhid bersih Allah dari teman itu terbagi kepada tiga bersih, tiga tingkatan tauhid. Pertama adalah tauhid awam. Jadi tauhid awam ini dikatakan juga tauhid kalam. Untuk mendapatkan Allah berhajat kepada dalil, dalil akal dan nakal. Untuk mengetahui sifat Allah itu berhajat kepada dalil akal dan nakal. Alam ini adalah ciptaan Allah. Karena alam ini tidak jadi sendirinya. Jadi berhajat kepada akal, burhan. Dan juga nakal, penyampaian daripada Allah dan Rasul. Bahwa Allah menyampaikan, wa ilahukum ilahun wahid. Jadi berhajat kepada dalil akal dan nakal itu sebagai dalil tauhid kalam. Sebagaimana kita pelajari dalam kitab Batan Sanusi sampai Umul Baraih Busuki. Itu untuk menerangkan tauhid kalam. Dan kedua ada tauhid kawas. Ini tauhid bagi orang yang istimewa. Orang yang telah bertarikat, yang menjalankan kemauannya untuk hudur di hadapan Allah. Tidak terlihat lainnya, hanya Allah. Memantul sifat-sifat kebagusan, sifat kehebatan Allah di dalam hatinya. Sehingga dia tidak perlu lagi kepada dalil, akal dan nakal. Tidak perlu lagi kepada dalil, akal dan nakal. Karena Allah itu lebih dekat kepadanya daripada alam ini. Ini dikatakan tauhid awas. Dalilnya adalah hakikat, mukasyafah, musyahadah, muayyanah, tersingkap pada batinnya sifat Allah, tersingkap pada batinnya zat Allah. Tidak ada hijab baginya mengenai keberadaan. Karena dia itu, Allah itu hudur di dalam batinnya, terlihat sifat-sifat kebagusan, kebaikan, kasih sayangnya Allah kepada dirinya dan alam semesta. Ini adalah tauhid Allah. Dan ketiga adalah tauhid tawasul tawas. Dalilnya yaitu yang berdiri dengan qidam Allah, yaitu Allah yang mentauhidkan dirinya dengan dirinya. Sesuai dengan firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu, menyaksikan oleh Allah bahwasanya pekerjaan tidaklah yang disembah melainkan Allah. Berarti Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya setelah fana wujud kita yang sebagai orang yang mentauhidkan Allah. Karena telah penuh saya makrifatnya Allah dalam batinnya,
hilang wujudnya di dalam wujud Allah. Maknanya telah tanggal perbuatannya, yang ada perbuatan. Telah tanggal sifatnya, yang ada sifat Allah. Telah tanggal zatnya, yang ada zat Allah. Dia fana, perbuatan dan sifat dan wujudnya dalam perbuatan dan sifat yang Allah. Inilah yang dimaksud dengan tauhid kawasul kawas. Inilah yang dimaksud oleh Abdul Karim Al-Jili mengembalikan huwa kepada insan. Katakan oleh Muhammad, dianya insan. Insan yang telah bertauhid kawasul kawas. Telah hilang wujudnya di dalam wujud Allah. Jadi Abdul Karim Al-Jili ini adalah sufi besar, keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kalau orang sufi, kalau kita ingin sufi, kalau teringat kita selain Allah, kita bercerai dengan Allah. Kalau teringat kita diri kita, kita bercerai dengan Allah. Kita tidak boleh teringat pada diri kita. Dan kepada lainnya hanya Allah. Kita fana di dalam wujudnya. Kita berkumpul dengan Allah. Kita bersama Allah. Jadi ajaran-ajaran kesufian ini atau tauhid tawasul kawas tidak ada lagi dibicarakan oleh ulama-ulama. Ulama-ulama baik di pesantren, apalagi ulama-ulama di MPU. Saya dipanggil oleh Tengku Daud Zandami, guru saya, karena heboh-heboh. Jadi saya katakan, itu pendapat Abdul Karim Al-Jili itu benar. Jadi Tengku Daud mengatakan tidak diajarkan oleh guru saya, tidak diajarkan oleh Abuya Mudawali. Mau saya katakan belajar sejarah sama anaknya kan lebih bagus. Jadi untuk tauhid kawas ini, supaya kita dapat berakhlak yang baik, supaya kita dapat sabar. Karena dengan tauhid kawas kita dapat bermuamalah hati kita dengan Allah. Kita bisa bertawakal, kita bisa istiqamah, kita bisa bermurakabah. Jadikan hati kita hanya Allah. Maka dengan demikian kita dapat berakhlak baik. Kita bisa sabar, kita bisa tawadhu, hati kita rendah, kita bisa peduli, kita bisa melihat hak-hak orang, kelebihan orang. Jadi nyambung kita dengan orang. Karena kita tidak menganggap lebih dari yang lainnya. Kalau kita dapat bertauhid kawasul kawas, tidak ada ananiyah, keakuan. Tidak kita bangsakan suatu pada diri kita. Semuanya itu kita bangsakan kepada Allah. Harta-harta Allah. Pandai kita ini adalah pandai Allah, dititipkan oleh Allah pada kita sementara. Kita tidak bangga dengan apa yang kita miliki. Ananiyah itu hilang. Kita kembali kepada Adam Ma'ad. Kita mengharapkan fadl daripada wujud Ma'ad, yaitu wujud Allah. Jadi kita sama-sama umat Islam ini supaya kita kembali kepada Allah, mengharapkan fadl Allah. Walaupun kita punya harta, walaupun kita punya pangkat, walaupun kita punya ilmu, tidak ada kita merasa lebih dari lainnya. Jadi ajaran kesufian dan ajaran tasawuf ini penyebab ada terjadinya hubungan kasih sayang, terjadinya kita berkebersamaan kita dengan teman lainnya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bihablillah jami'ah, berpeganglah kamu dengan Allah sekalian. Berpeganglah kamu dengan tadi Allah sekalian, syariatnya. Kemudian datang lagi perintah, wa'tasimu billah wa maulakum, berpeganglah kamu dengan Allah Tuhan kamu, berpegang dengan hakikatnya. Jadi kita paham syariat, berpegang dengan syariat, melaksanakan perintah menjauhkan larangan, kita salat dengan salat yang baik, dan pun untuk hati khusyuk, dan kemudian kita tidak bangga dengan salat.
Karena salat itu adalah pemberian Allah, taufik dan inayah Allah. Kita bangga dengan Allah yang telah memberikan taufik dan inayah bagi kita untuk dapat melakukan ibadah yang baik. Jadi pertanyaan mengapa yaitu ulama-ulama ini ya bercerai-berai tidak satu, ini memang sudah disampaikan oleh Nabi pada masa dulu. Sataftariku ummati ala talatatin wa sab'ina firqah. Lagi akan bercerailah umatku ini 73 partai. Kulluhum finnar, bila mereka masuk neraka. Illa wahidah, malingkan satu. Apa yang satu? Ma ana alaihi wa ashabi. Barang yang aku atasnya dan sahabat. Apa barang yang aku di atasnya sahabatku? Yaitu patuh dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, kemudian beriman, berakidah yang baik, kemudian mempunyai sifat-sifat nafsu yang baik, tidak ada sifat-sifat jelek dalam hatinya, dia bisa hidup berakhlak baik, hidup berkasih sayang, bantu sesama. Ini sebagian lain. Ini akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah bagaimana? Tidak jelas. Akidah Ahlussunnah sebagaimana yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, itu sekedar akidah Ahlussunnah. Memang kita semua sesuai dengan apa yang Abu Mansur Maturidi, Abu Hasan Asy'ari, tidak kita akidah Mu'tazilah, tidak kita akidah Jabariyah. Cuma akidah menjadi pegangan, hanya pegangan. Sembahyang tidak ada, akhlaknya jelek, dia membuat fitnah, membuat pemusuhan, putus silaturahmi. Apakah itu diajarkan oleh akidah Ahlussunnah itu yang dibawa oleh Abu Mansur Asy'ari, Abu Hasan Maturidi? Tidak, bukan seperti itu. Samping kita beriman menurut akidah Ahlussunnah, kita juga dapat meningkatkan ibadah kita dapat juga itu akhlak yang baik, kita dapat juga bermakrifat dengan tauhid hakiki, lepas daripada syirik jali dan syirik kafir dalam batin. Jadi itu yang dimaksud ulama-ulama sebagai orang satu. Kemudian untuk menjawab huwa itu dengan pengertian, kalau kita menerangkan isim damir, huwa damir raib mudzakkar, huwa damir damir raib, damir damir, kalau huwa damir mufrad, ya kan, raib mudzakkar. Kalau huma damir tasniyah, raib baik mudzakkar atau muannats. Dia damir raib perempuan, ya, damir raib damir raib mufrad muannats. Yan ulah damir, yan naga mina. Dalam tanyabut nahu, tapi dalam untuk kita belajar mengenai Al-Qur'an huwa itu, nah itu lain pula maknanya. Ini kita lihat, yaitu lafaz sebelumnya. Kalau lafaznya itu mudzakkar, kita kembalikan huwa itu kepada lafaz yang itu mudzakkar atau muannats itu lain. Jadi tidak ada istilahnya mina agaminong. Dan ketiga, mengenai pertanyaan tadi, itulah dua yang ada, tafsir qul huwallahu ahad. Satu adalah tafsir ibari. Tafsir ibari, tafsir orang awam, di mana huwa yang ada pada qul huwallahu ahad, huwa damir fa'al, tafsirkan oleh jumlah sesudahnya. Itu tafsir ibari, tafsir untuk orang awam. Dan kedua ada tafsir isyari, tafsir ahli khusus, orang yang berjalan kemauannya sampai ke hadrat dia panah.
maka ukhuwah dikembalikan kepada anta. Itu tafsir Isyari bagi orang khusus, orang salik yang berjalan semuanya, dia sampai kepada wujud Allah, hilang wujudnya. Jadi itu saja yang ada yang di dalam kitab dan tafsir Ibari dan tafsir Isyari. Yang lain itu saya juga tidak tahu, tapi yang saya tahu itu mungkin barangkali ada pertanyaan jawaban yang mungkin bisa saya jawab. Demikian yang telah dijawab oleh Abuya 3 pertanyaan. Ya, kita apa? Ya, apa? Ya, selamat apa? Enggak. Kali dijawab oleh Abuya sebuah pertanyaan dari Bapak Perwira TNI Angkatan Darat bahwa ulama warih nabinya adalah ulama-ulama yang berpegang teguh pada syariat Nabi dan sahabatnya, patuh kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan iman yang sempurna, berakhlak dengan akhlak yang baik. Tidak bagi ulama itu adalah saling membanggakan diri, saling menonjolkan diri, menyesatkan sesuatu, menyalahkan sesuatu, menganggap penyimpangan dan sebagainya. Nyan warih Nabi yang kali dijelaskan oleh Abuya. Kemudian yang kedua dari santri nyan ba ilmenahu galahu. Manaiwo dalam damir-damir yang dengan terpegahnya nyan masalah ilmu alat bak merdo nahu gede. Ada huwa, ada hiya, huma, hum, ainan ji. Aiwo kena yang bar. Yang kelih dari Dengku Mufaddal jawab Abu bahwa benar macam yang ada pada sebuah artikel, tapi Abu hanya menyanggupi yang sepengetahuan Abu hanya 2, ada tafsir Ibari dan tafsir Isyari. Tafsir Ibari itu adalah untuk orang yang bersyariat dan tafsir Isyari itu adalah untuk syariah untuk orang yang berhakikat. Ya, demikian. Nyokan buah pertanyaan, kita buka sesi yang kedua. So yang kena demanyang wate baru posibluh lewat 15 menit. Biar gua tajak dari jauh, apa yang nalain silakan demanyang. Tengku hajat kena demanyang. Tengku hajat. Segala gedenya kamu punya. Ada tengku hajat. Ya, begitu aja. Oh, gak. Kau tengku mi. Right. Son. Nak son. Tetemah dah tu be. Oh, mono Pak TNI bahaya ini deh. Tu mehana Bapak Kambung Long. Sementara kali tak boleh ada bagi yang lain, silakan tengku hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang dia Abu ya yang sama yang hadir itu ada yang mengenci Abu Daniel yang dan bantuan aku bilah yang Bandung mengenci kepada Abu Nain dan gugure luan yang dipindah adun abang dan ini kamu yang santri luang liakan oronyo dalam MPDT-nyo le keraguan ngampung pertama kali buang nakon dan tambah lain retirati terlebih hanya retiratinya yang begah ana makron. Jadi
Jadi ratibnan salah na begah dulu nampak la ilaha illallah nyan ana banyak dulu ratib la ilaha illallah yang kakelilan nabi wa kalau tidak di mana tu bibi Tuhan yang kan Allah bibi Tuhan yang kan Allah yang kena abu gerai kamu kiranya apa bibi Tuhan yang kan Allah sebab bibi tadi dah berpura banjir kalau bibi dah la ilaha illallah la jadi dahnya hanya kelilan nabi wa sebab buku jamu banyak yang nabi ya nabi mengenai hanali kamu nak beri la mali hendak haya la mali la mali kerana la masa la mali kan la nabi jenis nak nyokam balik ke dalam nabi di kalai bidah ke bibi Tuhan yang kan Allah yang kamu kan palola menang cinta merti dengan latihan makram yang lain lah yang hana semestinya lagi peraturan dalam ilmu tajwid ya jadi di dalam nafai kata mana kebanyakan nafai yang mana jadi na nafai yang bagaimana nya doa siapa yang kena kabu buka kamu kalau ada gaya nafai gaya yo begah la nabi yo ni tidak jadi karena demikian juga dosanya tidak kreatif yang sitribenya pernah diterbenya kibat diterbe sabang ngerti thaji diterbe dari ngata banjir makanya usna diterbe punanan sabuna diterbenya nan jadi kanan diterbe ya yang terus biasa nyok detan gagal lampung dan ada ilah orang tua naul lain ada yang orang tua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dah menyahana nyempat naik tamang sabuh WA cepu nalui no. Pertanyaannya dari hamba Allah anti MPDT. Keren. Subhanallah. Tolong tanya siat Pak Abuya. Kuatnya kekembalikan huanyan ke Muhammad atau insan kamil. Man Allahus Samad. Apakah itu maknanya insan tempat kita meminta, tempat meminta? Saya kira lagi yang lupa memang panjang mecut lagu buat tulis-tulis yang kamu apa get nak buat. Terima kasih. Kedua boh nak kamu dulu mana si Pak TNI le baik ikut silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli ulun tuan Rusli bin Abdurrahman. Nama julukan Lam Jamaah Abuya Tungkudar. Kamu dari PD Jaya di bawah bimbingan Wali Safrijal. Jadi permintaan rakan-rakan Buyo Demayang tentang masalah yang menyangkut dengan makrifat. Sebab di dalam perjalanan lungja sedat-sedat tentang masalah ratib siribe bunona berkait baca dengan abu yang temayo lung cuma lunuk tayang ba abu poin yang pertama di dalam kitab pu bahwa peraturan ratibnya atau bahasa taraki tingkatan ratib menurut ilmu syariat hakikat ataupun ulama-ulama yang kamakrifat, apakah cenderung kepada makna atau makhraj
atau lebih daripada bicara hati atau isi hati ataupun ratib roh yang pertanyaan sebuah. Yang kedua, di dalam kitab Sirus Salikin, apakah jilid sa atau jilid put disebut li ulama tasawuf bahwa mursyid bagaikan Tuhan. Untuk mudah dipahami oleh mandum kalangan baik alim maupun awam, mohon bacut penjelasan Abu Rohani yaitu Abu Ya kamu untuk bagaimana pemahaman mursyid bagaikan Tuhan. Enan manteng wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena heboh pertanyaan yang pertama dari Tengku Hajat masalah ratib siribe ba'la terkadang anali ma'la la nafi karena memang kabagah-bagah ruh la tidak la. Yang kedua adalah pakanan ratib siribe. Nah, beda dengan ratib biasa yang terdengar adalah ratib biasa pakanjir hi ratib siribe dan wate urung gembeh na siribe. Nyamna ko ja. Yang kedua mengembalikan damir huwa, bagaimana dengan Allahu Samadnya, Bu. Dan yang gele adalah dari Tengku Rusli dalam kitab Taraki Zikir Taraki ya. Dan yang kedua dalam Sirus Salikin itu mursyid bagaikan Tuhan. Mohon penjelasan dari Abu. Terima kasih. Baiklah untuk menjawab Tengku Hajat. Dinamakan dengan ratib siribe ini adalah merupakan buku istiharah dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Hai orang yang beriman, sebutlah oleh kamu akan Allah sebutan yang banyak. Tanya bak lele tersebut ingat Allah. Jadi yang lumrah bagi umat, bagi umum, bahkan bagi mukmin, siribenya banyak. Jadi mengatakan ratib siribe sama dengan ratib yang banyak. Ratib yang banyak. Karena ada pegahlil ratib tahlil. Itu menyatakan tahlil tentang ja baru mati, ja kenduri. Padahal ratib la ilaha illallah tahlil. Jadi supaya keren macam nanti, takkan ratib siribe. Ratib siribe. Itu satu. Dan kedua, kalau kita lihat di dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Imam Ghazali, berzikirlah kamu sekalipun kamu dikatakan orang gila, orang gila, muatib gitu, walaupun dikintanya orang gila. Orang gila, pakai barang gila, nadar oleh ucapan ratib ji, ngomong. Jadi oleh Imam Ghazali di dalam kitab Hidayatus Salikin, pada awal kita meratib, kita wajib menjaga makhraj dan tajwid. Makhraj la pak tuduh, makhraj hamzah pak tuduh, dalam bab kita tajwid panjang satu alif atau bagaimana, kupu yang panjang satu alif, la panjang, ila panjang si, ha pane, la ilaha illallah. Berarti kita menjaga panjang-panjangnya dikatakan tajwid. Kita menjagakan makhraj, itu ucapannya pada tempat keluar hurufnya itu dikatakan makhraj. Awal kita harus menjaga tajwid dan makhraj. Tapi bila mana keasyik, mana asyiknya hanya makna dan ringannya. Yang sembah Allah, yang sembah orang yang keasyik, kadok
itu boleh dia itu meninggalkan makhraj dan tajwid. Bagi orang yang telah asyik, karena dia ingat ledro je, dia ingatnya makna, yaitu Allah. Dia aja kau aja kau ana mucih la ilaha illallah kaji kau bagi orang asyik yang zuk. Jadi bagi orang yang tidak asyik dan zuk, dia harus menjaga yaitu tajwid dan makhraj. Tapi bagi orang yang telah asyik dan zuk, boleh dia tidak lagi menjaga makhraj dan tajwid. Kemudian di dalam kitab yaitu Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali dalam menguraikan kaifiat zikir, cara berzikir. Jadi pendapat Tengku Ajar memang bagus. Bet aku asyik-asyik bro, bet aku asyik-asyik, tapi dok bro, harus terjaga tajwid dan makhraj. Dia bagus pendapat Tengku Ajar. Terima kasih. Bet aku asyik-asyik, tapi dok bro tanya sehingga tinggal makhraj dan tinggal tajwid. Kemudian pertanyaan mengenai Qul huwallahu ahad tadi, katakan oleh Muhammad dianya insan, maksudnya hakikat wujud insan itu Allah. Hakikat wujud insan itu Allah. As-samad adalah sifat daripada Allah, bukan sifat insan. Insan jika kabeh hanale wujud. Samad itu adalah sifat daripada Allah. Allah itu sama tempat kita meminta. Jadi hanale insan kagak ada wujudnya. Jadi sama itu bukan sifat insan, sifat daripada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan oleh Muhammad insan. Engkau itu insan, itu Allah. Berarti tidak lagi wujud insan. Ahad sifat daripada Allah. Samad sifat daripada Allah. Bukan sifat insan. Insan kanali kabeh wujudnya dalam kata-kata Allah. Kerana hakikat wujudnya Allah. Kanali insan tidak. Ahad samad adalah sifat daripada Allah. Tidak sifat daripada insan. Karena insan itu kapan wujudnya, habis wujudnya dalam kata-kata Allah. Itu yang kedua. Bagi orang yang anti tasawuf akan datang orang yang sayang kepada tasawuf. Karena ahad dan samad itu bukan sifat insan, sifat Allah. Sifat jadi menemukan insan itu Allah, insannya gak ada orang kata-kata Allah. Hakikat wujudnya Allah aja. Jadi yang ketiga, ya, benarnya itu zikir la ilaha illallah yang lengkapnya berpendapat daripada yaitu penyampaian Ibnu Athaillah dalam hikam bahwa zikir itu ada 4 tingkatan. 1 zikir ma'al ghaflah, zikir serta lalai hati. Dia menyebut Allah, hatinya kepada Allah. Mbak Kulain, Mbak Inung, Mbak Ani, itu zikir ma'al ghaflah. Apalagi nasi mabasu. Kemudian meningkat kepada zikir ma'al yaqbah. Dia berzikir, hatinya terbangun untuk mengingat Allah. Dia berzikir ingat Allah yang menciptakan, yang menjadikan, yang ingat terbangun. Tapi yang lain ingat cerita zikir ma'al yaqbah. Jadi zikir ma'al ghaflahnya adalah zikir orang-orang munafik. Zikir ma'al ghaflah orang-orang awam, syariah. Ketiga adalah zikir ma'al hudur. Dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha. Anda ingat lah, kuina mana ingat lah. Utapu anda ingat. Jatuh, aduh.
hanya Allah. Zikir ma'al hudur. Kemudian zikir lagi dia, zikir ma'al ghaibah. Udah aja hanya ingat, ke zikir aja hanya ingat. Karena itu telah memantul saya makrifat zikir di dalam batin. Itu zikir urus sufi. Orang sufi. Jadi zikir sufi ini banyak sekali pahalanya. Ini kita katanya berzikir, zikirnya nanti ingat di, doanya nanti ingat di. Itu banyak sekali pahalanya. Zikir ma'al hudur, hanya berzikir. Tidak teringat lainnya. Hadir Allah dalam hatinya, hanya Allah. Yang pahalanya itu juga banyak, tapi tidak sebanyak zikir ma'al ghaibah. Zikir ma'al yakbah, hati kita terbangun untuk berzikir. Berarti itu pahala ada, tapi tidak begitu banyak. Kalau zikir ma'al ghaflah, hanya dibaca tak pahala, hanya berzikir tapi hadirnya kepada Allah. Jadi Anda bisa taraki dari zikir ma'al ghaflah kepada ma'al yakbah, kepada ma'al hudur, zikir hudur, pada zikir ghaibah. Makanya di dalam kitab pembahagian tingkatan zikir. Oh ya, di dalam tarekat itu mursyid, ini ada istilahnya. Panah pada mursyid muqaddam, lebih dahulu daripada panah pada anak. Makna panahnya, bek teringat hanya buat hanya, teringat hanya buat gure. Bek teringat hanya kemauan tanya, yang teringat hanya kemauan gure. Jadi bek teringat hanya, artinya daya upaya tanya, ingat daya upaya gure. Itu berarti panah pada. Jadi gue tanya harus panah kepada gure. Setelah itu baru panah pada Allah. Maknanya anda tengok hanya buat hanya melainkan buat Allah. Anda tengok hanya itu kemauan tanya sekali kemauan Allah. Anda tengok daya upaya tanya bukan daya upaya. Jadi gurenya adalah sebagai jalan untuk ajabah. Jadi ya maknanya dikatakanlah guru itu apa? Tapi kondohan, karena di dalam tarekat bahwa garabita kepada guru itu bukan maksud dengan dah. Garabita itu bukan maksud bidati, itu maksud bi'aridi, bukan maksud dari. Karena pada guru kita yakin ada fadl Allah. Allah melebihkan guru itu, melebihkan ma'rifatnya, melebihkan ibadat taatnya, melebihkan akhlaknya. Jadi kalau kita ingat guru, maka kelebihan yang ada pada guru itu mungkin saja Allah melimpahkan kepada kita. Kelebihan yang ada pada guru itu Allah melimpahkan kepada kita. Maka kita harus dapat memuliakan, menghormatinya guru. Supaya apa fadl yang ada yang telah Allah berikan kepada guru melimpah kepada kita. Demikian maksudnya, yang dimaksud bahwa guru itu adalah merupakan dekat dengan kita untuk bisa dekat dengan dia. Cuma sekian dan demikian. Ya, terima kasih Abu. Malai Abu, pertanyaan kami jawab dengan baik. Yang pertama dari Diku Hajat masalah ratib. Wateka bagah-bagah gada makhraj. Ya, Abu menjelaskan ketika kita sudah zuk itu boleh hilang tajwidnya, hilang matnya. Barangkali kita pahami sang menor kuajan menyegedanyo tengah gempa tak upah ratib dengan makhraj jadi yang picit dah.
Tinggalnya gempa baga-baga aja. Jadi kan biasa kita refleks. La ilaha illallah. Kemudian yuk. Yo kira menan, apakah itu dosa juga? Nah, bukan kali bukan bahwa ketika zub hanya ingat daripada diri, ya ingat bahaya gempa, maka rati-rati pun terbawa demikian, barangkali begitu. Kemudian istilah firibe itu bukanlah angka 1000, tapi istilah yang dicop adalah untuk banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu sebanyak-banyak kepada Allah. Le masih dengan Nabi bu dua ni kan tok dua ni le. Mungkin bahasa itu kan istilah angka yang tidak diangkakan kenawaknya. Barangkali demikian. Kemudian yang kedua dari Dengku Rusli, mungkin saboh yang hana sebut mono adalah nama kitab kan. Nama kitab tarakinya nabi. Tarakia zikir ma'al ghafla nama kitab hikam ya, Dengku Rusli itu dari kitab hikam. Kemudian juga sudah dijelaskan bagaimana mursyid bagaikan Tuhan. Jadi kamu faham, tenggelamkan wujudmu, kemauanmu ke dalam kemauan guru, insya Allah itu akan kesampaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi minan singkat je. Season yang ketiga, karena awal nak undang si tengah sebelah awal undang. Tentang kajula dengku padahal dengan sebelah baru sang mau tidak dengar kan. Tinggal kahi dengan sah padahal di tengah sebelah. Tunggu mendang nak kena tu banyak. WA pinai demang lom cuma ada baca ke koran tu. Kuk juga itu mulai. Masya Allah. Jadi intinya begini ya Bu, panjang tulisannya. Inti saya ambil kesimpulan aja. Apakah orang hakikat itu tidak ingat lagi istri, nak lele ke keluarga, anak, sino? Ini pertanyaan ini mana? Lalu apakah ini ajaran tauhid tasawuf supaya kita tidak apalagi tidak yang dibawa oleh Abu itu supaya nggak ingat-ingat lagi kemewahan itu, nggak perlu lagi mobil, nggak perlu lagi rumah mewah, lako-lako bertanya-tanya lucu kaji, itu maknanya. Apakah ini yang dimaksud orang hakikat itu? Kita nggak butuh lagi. Terus disampaikan lagi, wate tamu dikir, ini tulis, wate tamu dikir, hana ingat kecuali Allah, hana ingat tapu-tapu. Berarti wate tamu dikir ingat lom. Nah itu yang ditanya. Intinya begitu. Wate tamu dikir, la ilaha illallah. Kita nggak ingat, lupa, nggak ingat diri lagi. Begitu selesai, la ilaha illallah. Ingat lom. Apakah begitu? Nah, dipertanyakan Abu. Pahlu, yang dah baca habis. Bagaimana cara untuk tidak teringat lagi kemauan diri yang ada kemauan Allah? Apakah kita harus buang semua yang ada pada diri ini? Bagaimana caranya? Puyana bado boh mandung. Nah, gitu Bu. Panjang sekali Bu intinya. Apakah hakikat itu kita nggak butuh lagi apa-apa selain daripada Allah? Apakah setelah berzikir tidak ingat lagi sesuatu, tengah berzikir hendak ingat le tapu-tapu, menan selesai berzikir dan berdoa ataupun lenyan dalam selawat, ingat lo madu-madu. Mohon penjelasan Abu dan pertanyaan lain demikian. Nah inilah supaya kita paham pengajian tasawuf ini. Kita harus tahu istilah-istilah syariat, istilah tarekat, istilah hakikat, dan istilah makna. Jadi kalau kita belajar tasawuf, istilah itu kita harus tahu. Syariat itu adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Umpamanya kita sembahyang, kita tahu syarat hukumnya sembahyang. Kita lakukan yang demikian, amalkan. Itu dikatakan syariat. Kemudian tarekat. Tarekat itu sangkutan hati, tawajuh. Hadap hati kita. Sangkutan hati, hadap hati kita kepada Allah.
itu kerja hati, ada hati kita tawajuh. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Hadapkan zatku hatiku. Jadi hadap hati itu dikatakan tarikat. Tangkut kemauan hati dia kepada Allah. Kalau kemauan hati dia kepada Allah. Jadi waktu tanya sembahyang, katanya guna syariat tarikat ni. Ambil tanya sembahyang, terbut umpamanya rukun-rukun salat, rukun kauli, fi'li dan kalbi saja. Tapi ada tanya waktu tangkut, terangkutkan hati nanya kepada Allah dalam tanya ibadah, itu dikatakan ubudiyah. Tarikat. Kemudian kamu tangkut hati danya kepada Allah. Kamu tangkut hati danya. Bagi cara kamu tangkut hati danya kepada Allah, terlihat di dalam batin tanya sifat-sifat kebagusan. Terlihat dalam hati tanya sifat-sifat kebagusan zatnya Allah. Sifat-sifat kebagusan sifat. Dan kehebatan sifat. Kebagusan sifat. Dan kebagusan zat. Jadi itu dikatakan hakikat. Sehingga hilang lainnya. Tidak teringat tanya sifat-sifat kebagusan istri tanya ini. Sifat-sifat kebagusan anak tanya. Tidak teringat. Kebagusan usaha tanya untuk merata. Yang ada kegaduh penuh. Hanya terlihat sifat-sifat kebagusan Allah di dalam batinnya. Baik sifat-sifat kebagusan diri tanya. Sifat-sifat kebagusan lainnya hilang. Itu dikatakan hakikat. Hakikat. Jadi setelah kita bertarikat itu hakikat. Hanya Allah. Tidak ada lainnya. Diri tanya pun hanya Allah yang ada dengan sifat-sifat. Tanya tidak. Yang mainnya Allah hanya Allah. Itu dikatakan ma'rifah. Ma'rifah. Jadi di dalam ilmu tasawuf bahwa tarikatnya hidup batinnya. Hakikat itu hidup ba'arahnya. Makrifat itu hidup batinnya. Ya syariatnya hidup bak tubuhnya, bak anggota-anggotanya. Jadi bak tubuhnya, bak anggotanya, bak dirinya. Jadi kemudian bak hatinya, jadi punya bak tubuhnya melakukan, punya bak hatinya mengingat, bak roh tanya terjali, terlihat sifat-sifat kebagusan yang lambat, terjali, bak tanya syuhud, gadoh lain hanya Allah. Jadi bila mana ada lepas beribadat seperti itu, dua rakaat dalam beribadat, agaknya, beri rakaat dalam beribadat, lebih baik yang 2 rakaat. Baik untuk tingkatnya, 2 rakaat sembahyang orang zuhud lebih bagus daripada beribu rakaat, daripada sembahyang orang mujtahid. Dia mujtahid tahu hukum. Andai dia untuk mengambil itu. Tapi dia tidak zuhud. Ada orang tidak mujtahid, dia zuhud. Lebih bagus 2 rakaat. Apalagi kalau dia 2 rakaat dapat bermakrifat. Makanya orang-orang kalau dibaca dalam kitab Kitabul Himmah, bagi orang yang pas syariat tarikat hakikat makrifatnya dalam beribadah, tiap malam dia dapat fadilat Lailatul Qadar. Tiap malam dia dapat fadilat Lailatul Qadar. Bagaimana Lailatul Qadar? Yaitu mendapat Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. 80 tahun di ibadat awaknya semalam, buat ibadat lebih giat ibadat ini. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita lihat di dalam kitab kita ini.
orang yang dapat melakukan ibadah syariah dari hakikat makrifat, dia dapat malam Lailatul Qadar. Fadilatnya. Dan kemudian pertanyaan tadi, sebenarnya itu satu paket. Dalam tasawuf satu paket, syariat, tarikat, hakikat ma'rifatnya satu paket. Lagi kendek sematan iman, Islam, tauhid, makrifat, bak hakikat, tabuh makna, yang kegupannya dengan din agama. Bila mana tabohana di antaranya, yang lainnya rusak. Jadi Islam ditafsirkan dengan syariat, iman ditafsirkan dengan tarikat, hakikat dengan hakikat. Jadi bersungguh-sungguhlah Anda belajar tasawuf dan sufiah, karena ini adalah ajaran ihsan. Ihsan. Jadi untuk kita beramal, kita harus yaitu meningkatkan ilmu tasawuf dan sufiah, ilmu ihsan kita. Jadi kamu di dalam bertarikat, nadam tawajuh, warakina, fadlal ilal ihsan. Waktin lana ya Rabbi bil mutabak ihsan, nutui kamu munkarunya. Pulang Nabi mati dalam iman. Jadi kalau mutabak ihsan, antak mudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa'inahu yarah. Itu yang diberikan oleh ulama dengan tasawuf dan kesufian. Jadi bakiban urung berhakikat ni wahana syariat ni ia sama paket di lazim malzum antara hakikat dengan syariat, lazim malzum antara hakikat dengan dalam pendapat ulama tasawuf, syariatnya ibarat bakai, tarikatnya ibarat cabung kai, hakikatnya ibarat buah kai. Jadi buah kainya hidup cabung, cabungnya hidup buat pokok, bah. Jadi anda bisa dipisah-pisahkan katanya. Oh, orang yang berhakikat, orang yang kana buah kai, kaditiak bak kainya, nah, jadi bak orang nak bak kai, hanya perlu bak kainya biasa sih. Bandungnya benar. Syariatnya ibarat buku, tarikat ibarat atau hakikat ibarat minyak. Atau dalam istilah lain, syariat ibarat kapai, tarikat ibarat laut, hakikat ibarat mutiara. Mutiara, dia kait ini. Allah. Abu ya, yang temannya yang panjang lebar temannya, intinya saran dari Abu ya adalah untuk pahami dulu empat istilah dari syariat, kemudian tarekat, hakikat, ma'rifat, dipelajari dengan baik dan diamalkan secara paripurna untuk menjadi insan yang sempurna. Jadi agak istilah dia Abu Muno ke boh kayaknya anak perlu dia kecabung baik mau, artinya ketika dia berhakikat berarti nggak butuh lagi istri, mobil, ke dapat rupiah ke bos itu kan gitu. Jadi nggak demikian, katanya itu adalah satu paket, dia pengamalannya satu paket. Demikian. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian selanjutnya naur demayangnya walaupun kali layar angin. Oh TNI deh pak, enggak. Pada dengar TNI deh. Enggak, dia kan Pak TNI. Semangat kemala. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Ya, lo menyoal kesunan TNI juga itu. Ya, TPD ya Bu ya, kental tat Wahabi. Ya.
Jadi mohon Buya sampaikan iban Wahabinya. Sebab itu nombor itu. Ya, dia masyarakat tahu Wahabi. Selama ni asal mula Wahabi juga. So boleh Buya sampaikan bila masyarakat. Iban Wahabi. Ciri-ciri apa? Nah, yang kedua, tu kenal baca Al-Quran Buya. Makna ni baca. Utama Islam tu secara kafah. Ini dulu. Jadi mohon Buya silakan. Ya, terima kasih. TNI pensiun. Nah, silakan yang ikut sebutkan nama, Pak tinggal dan pebut drone. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama Luntuan Murdani di Banda tinggal di Ciri, tapi kampung asli Desa Pucuk Alu, Cot Kiri, yaitu Lok Sukun Aceh Utara. Kan nampak kan merupakan huru-huru kampung. Jadi nyalong bagai ciri indik anggo biwo le Pucuk Alu. Enggak. Jadi yang ingin Luntuan sangat dumanyang Mbak Abu, yang pertama siban cara dan semayang agar betingat kepada ini. Yang pertama. Yang kedua, tolong Abu uraikan yaitu yang berkaitan dengan Pak Tauhid Kalam, yaitu sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah beserta ta'aluk. Yang kedua lagi tengku bunuh, yaitu dalam kitab Sirus. Jadi pada kepegat insan, yaitu naga pasau nafsu. Abu yang sampaikan bahwa saji pada dasar roh nafsunya enggak. Cuma menyana salah dong lagi nyalum pahami. Pada dasar roh nafsunya enggak. Cuma oleh karena kaji doa tubuh, maka nafsunya njek enggak karena diputurut hawa-hawa tubuh yang lo pahami lagi nya. Jadi yang ingin Luntuan tanya, artinya termasuk cik Abu yang sampaikan muklam, nafsunya adalah menyahanal salah pahami, nafsunya adalah nyawang juga roh. Jadi yang ingin Luntuan sampaikan, yang tanya menyahanal telanjang, diri kita nyo Abu ya, diri kita nyo, yang ken diri kita nyo jasad kita nyo ataupun roh kita nyo. Karena sering kita nyo dengar munyana orang meninggal be musuh raya sakit jasad karena banduh ditarik nyawa yang pertama. Berarti yang rasa sakit tubuh, karena wadai kahanali otomatis nyawa atau roh menukar berpisah. Berarti ini yang rasa sakit tubuh. Najib keterangan yang lain dalam kitab Daqaiq dah baca, urut-urut tertentu baik urut ke-5, urut 7 yang roh dilaki izin untuk iakan keadaan tubuh. Ya, jadi penyinan berarti seakan-akan roh. Ya, jadi yang jawabnya tanyonyo yang dah pujasa puroh. Mungkin yang mental Tuhan. Doa dan akhiri dengan Allahikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tengku berapa? Tengku Murdani. Ya, Murdani. Enggak. Dalam kumilih pertanyaan ini, yang pertama dari Bapak Purnawirawan TNI. Pertanyaannya 2. 1. Pele Wahabi.
Uri itu Wahabi. Jadi mohon definisi Wahabi itu apa? Ehna ranah ukun Wahabi. Saya kira menan Bapak Teni ya, Wahabi. Yang kedua pertanyaannya adalah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Mana kafahnya kiban. Yang mana Pak? Okay. Kemudian dari Tungku Murdani panjang le pertanyaan. Mudah-mudahan nanti catat madum. Yang pertama adalah bertanya Mbak Abu, bagaimana cara kita sholat supaya kita tidak ingat kemana-mana? Beringat tok akan Allah, anda ingat selain Allah. Yang kedua, sifat ma'ani dan maknawiyahnya mohon penjelasan beserta dengan ta'luk. Yang ketiga, nafsu pada hakikatnya adalah baik, tapi karena kaidu lam tubuh, maka nafsu itu akan pecah, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kemudian diri yang maksud diri, apakah jasad ataupun ruh? Saya kira ini mentang ini yang pokok-pokok mentang. Kamu silakan kepada Abuya untuk menjawabnya. Baiklah. Mengenai dengan purnawirawan, bahwa Wahabinya berasal daripada kata-kata Muhammad bin Abdul Wahab. Dia bersaudara dengan Syekh Sulaiman. Jadi Islamnya Sunni. Jadi adiknya Muhammad bin Abdul Wahab nya mirip kepada Mu'tazilah. Tidak Sunni, mirip Mu'tazilah. Bahkan beliau banyak membaca kitab Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu juga dikeragui akidahnya. Ada yang mengatakan dia itu golongan mutasyabihah. Jadi itulah Wahabi. Wahabi yaitu disandarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Karena waktu peperangan Raja Saud untuk melawan Turki, yaitu Khilafah Utsmaniyah Turki, untuk membebaskan Saudinya atau Jazirah Arab dari penjajahan Turki, maka banyak yaitu kelompok daripada Muhammad bin Abdul Wahab yang membantu, sehingga Raja Saud artinya termakan jasa kepada golongan Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga itu Mekah dan Jazirah Arab banyak paham Wahabi. Jadi itulah Wahabi dibangsakan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu mirip Ibnu Taimiyah dan mirip Mu'tazilah, bukan mirip Ahlussunnah dalam segi akidah. Tadi yang kedua mengenai dengan Islam kafah. Jadi Islam kafahnya ada dua penafsiran. Berarti danyo harus Islam cara kafah. Kulinyung danyo Islam, mata danyo Islam, hidung danyo, kaki danyo, seluruh tubuh danyo patuh. Tidak ada dahir pada anggota danyo sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat. Jadi anggota tubuh nyonya tidak boleh ada sesuatu yang lahir yang melintang dari hukum syariat. Jadi tanyo Islam secara kafah, termasuk ate tanyo.
ayat-ayatnya selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, karena Allah itu sangat melihat, memperhatikan. Jadi tidak boleh ada lahir pada tubuh dan pada anggota tanyu sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat. Itu secara kafah. Dan kedua, ada makna kafah seperti tadi, bahwa kita ini harus paham syariat dan mengamalkan tarikat dan mengamalkan hakikat dan makrifat. Sama seperti rukun dan kesematan, iman, Islam, tauhid, makrifat, hakikat, sabuh makna yang kedin agama. Bila mana sabuhana di antaranya, yang lainnya dosa. Ya Bapak saya ini ya, dan dapat dipahami. Dan yang kedua dari Madani, ya, bahwa untuk kalamnya itu mudah, bisa kita pelajari sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat ya, sifat ma'ani, ayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, pasar. Itu dikatakan sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah yaitu ayun, aliman, kadirun, muridun, sami'un, basirun, dan mutakallimun, ya kan? Itu sifat ma'nawiyah. Jadi takluk dalam ilmu kalam mengenai sifat-sifat itu. Kalau sifat kudrah iradah, takluknya kepada yang mungkin. Kalau sifat ilmu, takluknya kepada yang wajib, yang mustahil, harus takluk tunduk. Jadi kalau sifat sama dan masa takluk kepada yang mewujud. Tapi kalau sifat hayat itu tidak takluk, itu hanya takluk pada zat. Lalu mengenai nafsu, Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara telah oleh kamu akan dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jadi orang yang beriman berarti orang yang bersama Allah. Insan itu bersama Allah. Dia lah yang dapat memelihara dirinya. Dirinya tubuh menyaungnya daripada masuk neraka. Kalau dia tidak beriman, tidak bersama Allah, Nabi kita dipelihara tubuh menyaung untuk bisa terpelihara daripada neraka dan menanci keluarganya. Kalau dia tidak beriman bersama Allah, tidak dapat dipeliharanya keluarganya daripada neraka. Jadi nafsu adalah tubuh menyaung. Tubuh menyaung harus terpelihara daripada api neraka. Itulah yang dimaksud nafsu. Jadi kemudian bagi urung mati, jadi urung matinya itu kerja urung mati itu pun urung mati, itu pun urung nyawa kerja dan nyonya ayah tanya dalam tubuh itu pun kubuknya. Dan tanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut anak dia berdoa, dia senang. Kalau bu anak ini macam jahat, dia juga sedih, dia juga sedih. Jadi urung mati itu kubuk urung urung urung. Yang katanya pelai kalau ketika pelai betas sama dia itu urung tuanya mati. Lebih itu ban mati, ban yang pelai 70 macam yang tak ketahui yang rumah-rumahnya ya, tahu itu maka banyak naik penduri 70 kot, penduri 7. Jadi barangkali demikian saja. Tilung kaji ilmu. Dan pertanyaan saya membawa-bawa. Ada orang pidi, ulama pidi hana temannya.
Cuma lewat-lewat WA Pulwi lepas tu anggota Abu Muhammad Amin lepas cuma WA tidak mudah Abu Muhammad Amin kahek ikut turun undangan untuk jam tapi anak bukan WA. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, demikian pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan dan dijawab oleh Abu satu persatu. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Kemudian ada sponsor dari rombongan Abuya bahwa untuk sesi tanya jawab ini ditutup mengingat Abu yang cukup lelah dan waktunya pun sudah menunjukkan jam 11 lewat. Ya, barangkali lagi Abu Begah Meno pertanyaan anak berbobot ya barangkali yang hadir pada malam ini mungkin bukan sasaran undangan yang dikirim oleh Abu min Gemala, mungkin bertanya yang tidak berpengaruh barangkali tidak, tapi kajian alhamdulillah karena WA tim temannya WA Abu juga bangga dengan Hana truk WA. Benar. Alhamdulillah. Setelah ini Abu ratib baju. Ya, jadi Abu Yusri mohon untuk berpimpin ratib dan walaupun agak gerimis bacut netulung dua begat